Bab 796 meninggalkan Miang. Melihat tatapan Simu beralih ke arah itu, Cair, yang sesekali melantunkan, "Semoga Anda sejahtera," menegakkan lehernya dan melihat ke arah yang sama. Mungkin karena mereka berdua adalah burung, ketika Cair melihat angsa berbulu emas, angsa itu juga melihat ke arahnya, menyebabkan lelaki tua berjanggut putih itu melirik dengan ekspresi bingung. Simu telah sepenuhnya menyembunyikan aura aslinya melalui tirai air teknik Ming Sui. Melihat tatapan angsa berbulu emas dan lelaki tua berjanggut putih itu, dia tampak sama sekali tidak peduli, hanya menyeka keringat di dahinya beberapa kali, mengangkat sangkar burung dekat matanya, dan berpura-pura menggoda Cair di dalamnya. Cair cukup tidak puas dengan ini dan mengeluh kepada Simu melalui telepati. "Simu, aku hanya tinggal di sangkar burung ini untuk membantumu menyembunyikan identitasmu. Jangan anggap aku hanya sebagai burung beo yang menirumu." Ekspresi Simu tetap tidak berubah, dan dia menjawab melalui telepati, "Terima kasih atas kerja kerasmu kali ini. Nanti aku akan memberimu banyak makanan enak." "Tidak masalah sama sekali, tapi kau tidak boleh pelit dengan makanan yang kau janjikan," jawab Cair cepat. Simu terdiam mendengar ini. Pria tua berjanggut putih itu melirik mereka dengan santai, tidak menemukan sesuatu yang aneh, lalu membuang muka, melanjutkan menanyai orang di depannya. Simu kemudian menimbang perutnya yang besar dan bergerak maju sedikit demi sedikit mengikuti arus orang, akhirnya tiba di depan pria tua berjanggut putih itu. Tatapan pria tua berjanggut putih itu menyapu wajah Simu sejenak, dan sedikit rasa jijik muncul di matanya. Tepat ketika Simu menggendong Cair melewatinya, dua cahaya keemasan tiba-tiba bersinar dari mata angsa berbulu emas dan diproyeksikan ke Simu. Jantung Simu berdebar kencang, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Dia mengangkat Cair dan langsung berjalan ke arahnya. Cahaya keemasan di mata angsa berbulu emas menyapu Simu sejenak sebelum meredup kembali. Melihat angsa berbulu emas tidak memberi peringatan apapun, lelaki tua berjanggut putih itu dengan santai melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Simu untuk mendekat. Wajah Simu berseri-seri gembira, dan dia berjalan ke gerbang merah menyala sambil membawa sangkar burung. "Selamat atas keberuntunganmu," seru Cair dengan patuh, seperti yang diperintahkan Simu. Namun, sebelum tubuh Simu yang gemuk sepenuhnya melewati ambang pintu, teriakan tajam tiba-tiba datang dari belakang, "Berhenti!" Simu tanpa sadar berhenti, berbalik, menunjuk hidungnya, dan berkata dengan canggung, "Abadi, apakah kau memanggilku?" Lelaki tua berjanggut putih itu menunjuk sangkar di tangan Simu dan berkata, "Apa isinya? Bagaimana bisa ada fluktuasi energi spiritual yang begitu kuat?" Simu sedikit terkejut, dan melihat cahaya keemasan bersinar dari mata angsa berbulu emas, memancar ke Cair. Cair, saat itu, tampak polos, melebarkan sayapnya, dan menjulurkan lehernya untuk berseru, "Gong Si Fa Kai, semoga Anda sejahtera." Petik 2. Ini hanya burung beo biasa, sangat bodoh. Ia hanya bisa mengucapkan, "Gong Si Fa Kai," ketika belajar berbicara. Dari mana ia mendapatkan energi spiritual? Simu memaksakan senyum di wajahnya yang gemuk dan berkata. Setelah berbicara, dua sinar keemasan berkedip hampir tak terlihat di mata bulat kecilnya saat ia menatap angsa berbulu emas itu. Sebuah urat energi spiritual samar menghubungkan angsa berbulu emas itu dengan lelaki tua berjanggut putih.
Angsa berbulu emas itu terhubung dengan lelaki tua berjanggut putih melalui urat energi spiritual ini, memungkinkannya untuk mendeteksi fluktuasi energi spiritual orang yang lewat. Simu mengirimkan pesan secara telepati. Petik 2. Aku bukan manusia, bagaimana dia bisa menemukanku? Chaiyer bertanya dengan heran. Simu terdiam sejenak, lalu menjawab, jika memang tidak mungkin, kita harus memaksa masuk. Kau boleh pergi, tapi burung aneh ini harus tetap tinggal, kata lelaki tua berjanggut putih itu tiba-tiba, dengan kilatan serakah di matanya. Simu awalnya terkejut, lalu mengerti. Ternyata lelaki tua berjanggut putih itu telah melihat sifat luar biasa Chaiyer tetapi salah mengira Simu sebagai orang bodoh yang tidak menyadari bahwa ia memiliki harta karun, ingin memanfaatkan situasi untuk mencuri Chaiyer. Chaiyer terkejut dan tak kuasa berseru, tidak. Teriakannya segera membisu di sekitarnya, dan hampir semua orang menoleh ke arahnya. Meskipun padang bintang yang luas dan penuh keajaiban, burung aneh seperti Chaiyer, yang tidak memiliki aura iblis namun dapat berbicara bahasa manusia, cukup langka. Simu mengangkat alisnya dan langsung berkata, dasar bodoh, kau tidak pernah bisa mengajariku dengan benar, tetapi hari ini kau berbicara dengan lancar. Mendengar itu, Chaiyer langsung bereaksi, melompat-lompat di dalam sangkar dengan tubuhnya yang bulat sambil berteriak, tidak, tidak, tidak. Melihat ini, semua orang mengira itu hanya burung beo yang meniru ucapan, jadi mereka mengabaikannya. Yang mulia, burung ini telah bersamaku sejak masih kecil, selama 20 tahun penuh. Ia tidak bisa hidup tanpaku, mohon maafkanlah, kata Simu dengan hormat, membungkuk dalam-dalam. Namun, lelaki tua berjanggut putih itu menolak. Dia sudah memastikan bahwa burung ini luar biasa, bagaimana mungkin dia menyerah begitu saja. Kau anak muda, kau sangat tidak tahu berterima kasih. Apakah kau ingin aku membunuhmu sebagai sisa dari tanah suci Qinglan sebelum kau pergi? Kata lelaki tua berjanggut putih itu dengan ekspresi ganas. Mendengar ini, Simu merasakan gelombang amarah, tinjunya mengepal secara naluriah. Jika bukan karena masalah yang akan ditimbulkan dengan mengungkapkan identitasnya, pria ini mungkin sudah mati berkali-kali. Saat ia sedang mempertimbangkan cara untuk menghadapinya secara diam-diam, ia tiba-tiba merasakan beberapa aura kuat terbang ke arahnya dari kejauhan. 4 pancaran cahaya muncul di hadapannya, dan 4 sosok turun dari langit, mendarat di depan Simu. Simu melirik ke 4 sosok itu dengan mata bulatnya dan terdiam sejenak. Salah satu dari mereka, mengenakan jubah Taois ungu, memiliki sosok yang anggun, kulit seputih salju, dan wajah yang sangat cantik, tidak lain adalah Si Mensue. Sejak perpisahan mereka di lautan bintang batu terapung, Simu belum pernah melihat Si Mensue lagi. Sekarang, setelah pertemuan kembali mereka, ia terkejut menemukan bahwa tingkat kultivasinya telah mencapai tahap menengah alam suci. Kecepatan kultivasinya yang pesat membuatnya terdiam. Salam, Kepala Biara Simen. Tetua berjanggut putih itu segera membungkuk hormat saat melihat Si Mensue. Pada saat yang sama, tatapan semua orang tertuju pada Si Mensue, mengagumi kecantikannya yang tak tertandingi. Si Mensue mengabaikan tetua itu, mengalihkan pandangannya ke Simu. Simu tiba-tiba menyadari bahwa Si Mensue telah menjadi kepala biara sekte Li Chen, tidak heran jika 3 orang di belakangnya, meskipun tingkat kultivasi mereka lebih tinggi, tampak secara halus menghormatinya. Melihat sosok Simu yang gemuk,
Ekspresi aneh muncul di wajah si Mensue, campuran kebingungan dan keheranan. Simo mengangkat kepalanya, menatap si Mensue. Kejutan yang sekilas, hampir tak terlihat, terlintas di mata si Mensue, tetapi dengan cepat kembali tenang. "Tetua Lu, ada masalah di sini?" tanya si Mensue dengan tenang, tanpa menoleh ke arah tetua. Melapor kepada kepala biara Simen, tidak ada yang salah, hanya saja burung beo di tangan pria ini agak aneh. Saya, tetua berjanggut putih itu segera menjawab. "Sekte memerintahkan kami untuk menjaga tempat ini untuk memusnahkan sisa-sisa Kinglan dan mencegah mereka melarikan diri ke Wila." "Yah, Bintang Tianhe. Tapi saya ingin tahu apakah ada burung beo atau burung pegar di antara sisa-sisa Kinglan." Sebelum tetua berjanggut putih itu selesai berbicara, si Mensue menyela. 2 tetes keringat dingin menetes di pipi tetua Lu saat dia berkata, "Tidak, tidak. Lalu apa yang kau lakukan? Tidakkah kau melihat betapa padatnya pintu masuk lembah ini?" tanya si Mensue. Saya tidak akan berani." Tetua Lu menelan ludah, mulutnya kering. "Masih berdiri di sana." Si Mensue mengangkat alisnya. Ya, biarkan mereka lewat segera." Tetua Lu menjawab berulang kali. "Terima kasih, Kepala Biara." Mendengar itu, Simu segera menyeka keringat di dahinya, membungkuk penuh terima kasih kepada si Mensue, lalu berbalik dan berjalan masuk ke ngarai. Setelah berjalan sekitar 100 langkah, Simu tiba-tiba berhenti sejenak, dan suara si Mensue terngiang di benaknya, "Simu, hutang budiku padamu kini telah terbayar lunas. Sekarang setelah tanah suci Kinglan hancur, wilayah Bintang Miang penuh bahaya bagimu. Karena kau berniat meninggalkan wilayah Bintang Miang, kau tidak boleh kembali lagi." Petik 2. "Ada apa, Simu?" tanya Cair cepat ketika melihat Simu berhenti sejenak. "Tidak apa-apa, ayo pergi." Simu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan berjalan ke lembah. Pria dan burung itu berjalan sekitar 1,5 jam sebelum tiba di tengah ngarai, tempat lorong spasial berada. Itu adalah susunan sihir segi 8 yang sangat besar dengan radius beberapa puluh kaki, dikelilingi oleh 8 pilar batu putih setinggi lebih dari 100 kaki, diukir dengan rune dan mantra yang rumit. Di tengah formasi segi 8 itu bukanlah formasi altar, melainkan sumur bundar berdiameter lebih dari 30 kaki, yang terbuat dari batu hitam. Tatapan Simu menyapu formasi tersebut, dan dia memperhatikan bahwa pilar-pilar batu dan rune tampaknya tidak digunakan untuk mengaktifkannya, melainkan untuk memperkuat sumur bundar hitam itu. Di samping sumur itu berdiri sebuah lempengan batu hitam, terukir dengan 3 karakter segel kuno besar, Sumur Tongtian. Tak perlu dikatakan, ini adalah sumur yang menuju ke lapangan Bintang Tianhe. Sebenarnya, sebelum tiba di Bintang Baimu, Simu selalu berasumsi bahwa lorong spasial akan seperti yang ada di lautan bintang batu terapung, yang terletak di langit berbintang. Dia tidak pernah membayangkan itu akan berupa sumur. Setelah membayar biaya yang sangat besar, Simu tiba di sumur Tongtian dan melihat ke dalamnya. Sumur itu tidak terlalu dalam, tampaknya hanya sekitar 10 kaki dalamnya, dengan genangan air hitam di dasarnya, berkilauan dengan menyeramkan. Simu mengeluarkan kantung binatang rohnya, memasukkan Cair ke dalamnya, melirik dasar sumur lagi, lalu melompat masuk. Suara siulan konstan memenuhi telinganya saat tubuh Simu terjun ke bawah, segera terperosok ke dalam sumur. Namun, tepat saat kakinya hendak memasuki air,
pancaran cahaya 7 warna tiba-tiba bersinar di permukaan, seperti pita sutra, menyelimuti tubuhnya dan menariknya ke bawah, menelannya bulat-bulat. Beberapa saat kemudian, cahaya 7 warna di dalam sumur perlahan memudar, dan air muncul kembali, masih setenang cermin, tanpa riak sedikitpun. Bab 797 Bintang Fulong. Dunia Starfield yang luas sangatlah kaya, dipenuhi dengan berbagai medan bintang. Alam abadi, dunia bawah, dan alam iblis hitam dianggap sebagai 3 medan bintang suci. Meskipun medan bintang sungai surgawi tidak dapat dibandingkan dengan 3 medan bintang suci tersebut, ia tetap cukup terkenal di alam bawah. Seluruh medan bintang sungai surgawi, dilihat dari atas, menyerupai sungai bintang perak raksasa, masing-masing merupakan planet tersendiri. Perbedaannya terletak pada lingkungannya, beberapa planet memiliki gunung dan air, dengan tanah subur yang cocok untuk kehidupan, sementara yang lain keras dan tandus. Bintang Fulong, yang terletak di tepi medan bintang sungai surgawi, adalah planet yang relatif besar dengan iklim yang sejuk, sehingga cocok untuk kehidupan berkembang. Pada saat ini, di suatu ruang hampa di dekat bintang Fulong, fluktuasi spasial yang tak terlihat tiba-tiba muncul, diikuti oleh hamparan cahaya perak yang besar. Dengan suara, whoosh, sesosok tubuh terlempar agak tidak stabil dari cahaya perak, bergoyang beberapa kali sebelum kembali berdiri tegak. Itu adalah seorang pria parubaya bertubuh tegap yang mengenakan baju sirah emas, Simu. Dia tampak sangat berantakan, kulitnya yang terbuka dipenuhi luka, dan wajahnya sangat pucat. Kekuatan robekan spasial saat melintasi medan bintang sangat besar, bahkan dengan armor emas pengunci 9 naga yang melindunginya, dia hampir tidak mampu menahannya. Simu mengeluarkan pil dan menelannya, warna kulitnya perlahan membaik. Tubuhnya berderak dan meletup, mengembalikannya ke penampilan semula. Dia menenangkan diri, menoleh ke belakang, dan mendapati medan bintang di belakangnya benar-benar tenang, tampaknya tanpa anomali apapun. Tanpa berpikir panjang, Simu berbalik dan melihat sekeliling, tatapan penasaran muncul di matanya. Ini adalah medan bintang Bima Sakti. Dari sini, Bima Sakti yang luas dapat terlihat membentang di antara bintang-bintang, sangat indah. Simu meliriknya beberapa kali, lalu dengan cepat mengalihkan pandangannya, melambaikan tangannya, memanggil perahu terbang bulu naga, dan terbang menuju bintang Fulong di dekatnya. Setelah bertahun-tahun melintasi lautan bintang, dia telah menjadi cukup berpengalaman dalam mengidentifikasi planet mana yang menyimpan kehidupan. Tak lama kemudian, Simu mendarat di pegunungan di bintang Fulong. Ia senang menemukan bahwa energi spiritual di bintang Fulong cukup melimpah, dan yang lebih penting, mengandung sejumlah besar energi iblis. Kehadiran energi iblis berarti klonnya dapat terus berkultivasi. Stone, apakah kita sudah sampai di wilayah bintang Tianhe? Cepat, lepaskan aku. Aku juga ingin melihat-lihat. Suara cair terdengar dari kantung binatang spiritualnya. Simu menggelengkan kepalanya dan melepaskan cair. Fiuh, aku sesak napas sekali. Teriak cair begitu ia terbang keluar. Simu mengabaikan tangisan cair dan mengeluarkan token klan kera raksasa Mitian. Token coklat itu tidak bereaksi sama sekali. Ia sedikit mengerutkan kening dan menyimpan token coklat itu lagi. Ini wilayah bintang Tianhe. Kelihatannya cukup bagus, mirip dengan wilayah bintang Miang. Cair melihat sekeliling. Petik 2. Pasti ada kultivator di planet ini. Mari kita cari kota dulu,
selidiki situasi di wilayah bintang Tianhe, lalu buat rencana. Saat Simu berbicara, tubuhnya melayang ke langit, hendak terbang menjauh. Tunggu sebentar, jika kau ingin memahami situasi di medan bintang Tianhe, ada cara yang lebih mudah untuk sampai ke sana, kata Cair tiba-tiba, sambil mengarahkan sayapnya ke suatu arah. Simu terkejut, indera ilahinya langsung menyebar. Alisnya berkedut, dan dia terbang menuju arah yang ditunjuk Cair. Di sebuah lembah, seorang pria dan seorang wanita bertarung sengit. Tidak jauh dari aris itu, mayat monster besar mirip katak berwarna hijau gelap tergeletak di tanah. Kepalanya tertusuk, darah biru mengalir di mana-mana. Keduanya memiliki kulit perunggu dan satu tanduk di kepala mereka, jelas berasal dari ras yang berbeda. Mereka tidak menggunakan senjata sihir, melainkan mengandalkan pertarungan tangan kosong. Wanita itu memiliki rambut hitam pendek dan rapi, fitur wajah yang halus, dan tubuh yang lentur seperti air yang mengalir, namun ia bergerak dengan kelincahan seekor macan tutul betina yang sangat gesit, kakinya menyerang dengan kecepatan kilat. Pria itu kekar, dengan rambut merah menyala seperti api yang berkobar. Lengan kekarnya memancarkan cahaya keemasan, dan tinjunya melepaskan kekuatan mengerikan, menghantam kaki wanita itu. Tak satu pun dari mereka yang bertarung sengit memperhatikan riak kecil di kehampaan di dekatnya, dan sesosok transparan muncul. Mu King, meskipun kau telah mencapai tahap menengah peringkat surgawi, kau baru saja memulai. Membunuhku sama sekali tidak mungkin. Jangan memaksaku untuk mati bersamamu, kata wanita berambut pendek itu dingin. Pria berambut merah itu tertawa terbahak-bahak, ekspresinya ganas, haha, Mu Hua, aku telah melamarmu berkali-kali, tetapi kau bahkan tidak pernah melirikku. Hari ini, kau akhirnya jatuh ke tanganku. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu dengan mudah. Sebelum kau mati, aku akan membiarkanmu merasakan menjadi wanita sejati. Wajah Mu King memperlihatkan senyum jahat dan cabul. Penjahat hina, jika aku tidak terluka dalam pertempuran dengan katak bermata biru, bagaimana kau bisa melukaiku? Bahkan sekarang, jika kau ingin membunuhku, kau akan membayar harganya. Mu Hua berteriak marah. Ya, kalau begitu mari kita coba. Mu King menyeringai jahat, seluruh tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, kekuatan serangannya meningkat drastis. Tubuh Mu Hua bergetar hebat, mundur berulang kali, hatinya dipenuhi kebencian. Jika dia tidak melukai lengannya dalam pertempuran sebelumnya dengan binatang iblis, dia tidak akan dipaksa ke dalam situasi ini oleh Mu King. Mu King mencibir, lengannya berkilat cahaya keemasan, langsung berubah menjadi dua bayangan saat dia melepaskan pukulan yang kuat. Dengan suara, krak, Mu Hua mengeluarkan erangan tertahan, tubuhnya terlempar, kaki kirinya patah, dan dia terhempas keras ke tanah, tidak mampu berdiri, memuntahkan seteguk darah. Mata Mu King menyala dengan ganas saat dia melayangkan pukulan ke kepala Mu Hua, tinjunya seperti meteor. Tepat saat itu, perubahan tiba-tiba terjadi. Sebuah tangan muncul entah dari mana dari samping, tampak lambat tetapi cepat, meraih pergelangan tangan Mu King. Kepalan tangan Mu King langsung berhenti di udara, seolah dijepit oleh penjepit besi, tidak bisa bergerak sedikit pun, dan ekspresinya berubah drastis. Segera setelah itu, seorang pemuda berjubah abu-abu muncul entah dari mana, itu adalah Simu. Siapa kau? Kata Mu King ketakutan, keringat dingin menetes di dahinya.
Sebelum dia selesai berbicara, plak. Simu dengan santai menamparkan kepala Mulking dengan tangan lainnya. Dengan bunyi, krak, kepala Mulking berputar pada sudut yang aneh. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya dan ketakutan, tetapi kekuatan hidupnya telah lenyap. Mu Hua menatap kosong ke arah Simu. Simu meraih kepala Mulking dan mengangkatnya. Cahaya hitam samar berkedip di samping tangannya, meresap ke dalam kepala Mulking. Pencarian jiwa. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, senior. Dia cepat pulih, berusaha berdiri, dan dengan hormat membungkuk kepada Simu. Bukan apa-apa, tidak perlu berterima kasih. Dari suku mana kau berasal di Bintang Fulong? Simu dengan santai melemparkan mayat Mulking ke tanah, bertanya dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia sangat mengenal planet ini. Informasi ini baru saja diperoleh melalui pencarian jiwa. Dari ingatan Mulking, dia banyak belajar tentang Will, ayah bintang Tianhe, tetapi dia tidak menemukan informasi tentang klan kera raksasa yang paling ingin dia ketahui. Saya dari klan Jinjue, kata Mu Hua dengan hormat. Klan Jinjue, ini pertama kalinya saya di Bintang Fulong. Saya ingin menyelidiki beberapa hal. Saya ingin tahu apakah saya bisa mengunjungi klan Anda. Tanya Simu. Menurut ingatan Mulking, klan Jinjue memiliki perpustakaan besar, yang tak tertandingi di seluruh Bintang Fulong. Tentu saja, klan Jinjue kami adalah klan utama di Bintang Fulong. Kami memiliki hubungan bisnis dengan beberapa planet terdekat dan mengetahui banyak informasi. Kami pasti dapat membantu Anda, senior, kata Mu Hua dengan sedikit terkejut. Baiklah, kalau begitu Anda harus menyembuhkan luka Anda dulu, kata Simu. Mu Hua mengangguk cepat, tanpa menyembunyikan apapun, dan duduk di tempat, menutup matanya, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang samar. Simu menutup matanya dan membolak-balik ingatan Mulking. Setengah jam kemudian, Mu Hua membuka matanya. Meskipun lukanya belum sepenuhnya sembuh, kondisinya sudah jauh lebih baik. Senior, saya minta maaf telah membuat Anda menunggu. Saya hampir pulih sepenuhnya, katanya. Simu membuka matanya, hendak mengatakan sesuatu, ketika pada saat itu, beberapa bayangan hijau terbang dari jauh, menyerbu ke arah mereka. Kroak, kroak, petik 2. Beberapa suara kodok keras terdengar, penuh amarah. Sialan, itu kawanan iblis katak bermata biru. Wajah Mu Hua langsung pucat. Dalam sekejap mata, bayangan hijau itu telah tiba. Mereka adalah beberapa binatang iblis katak raksasa berwarna hijau gelap, memancarkan aura tingkat surgawi, seperti mayat di tanah. Melihat mayat teman mereka di tanah, iblis katak bermata biru itu menjadi marah. Mereka membuka mulut lebar-lebar, dan beberapa pancaran cahaya hijau gelap melesat keluar, mengenai Simu dan Mu Hua. Kalian binatang buas, kalian mencari kematian. Simu mendengus dingin, melambaikan tangannya. Hamparan cahaya biru yang luas muncul, mengembun menjadi penghalang cahaya biru di depan keduanya, dengan suara air yang mengalir deras dari dalamnya. Sinar cahaya hijau gelap menghantam penghalang cahaya biru, menghilang tanpa jejak, seolah-olah lenyap begitu saja. Beberapa katak iblis bermata hijau membeku sesaat. Simu menjentikkan jarinya, dan suara gemuruh terdengar dari layar cahaya biru. Tombak biru yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, menghujani katak iblis bermata hijau. Asteris dek. Asteris, tubuh beberapa katak iblis bermata hijau langsung tertusuk oleh tombak biru yang tak terhitung jumlahnya.
Mereka berjuang beberapa kali lalu tergeletak tak bergerak. Mulut Muhua ternganga, menatap kosong ke arah Simu. Itu adalah katak iblis bermata hijau di alam surgawi, namun mereka sama sekali tidak berdaya melawan Simu, dengan mudah terkoyak seperti telur. Dia memandang mayat-mayat binatang iblis di tanah, secercah keinginan terlintas di matanya. Inti iblis dari binatang-binatang iblis ini tidak berguna bagiku, jadi akan kuberikan padamu, kata Simu dengan tenang. Terima kasih, senior. Wajah Muhua sedikit memerah, tetapi dia sangat gembira. Dia menangkupkan tangannya ke arah Simu, lalu terbang turun di samping binatang-binatang iblis itu dan mengumpulkan inti iblis mereka. Ayo pergi. Simu melambaikan lengan bajunya, dan sebuah bola cahaya biru muncul, mengangkat mereka berdua dan terbang menjauh. Mengikuti arahan Muhua, keduanya dengan cepat menuju ke depan. Bolehkah saya menanyakan nama Anda, senior? Tanya Muhua sambil tersenyum. Oh, Mosi, jawab Simu dengan nama samaran. Meskipun ini adalah wilayah bintang Tianhe, kehati-hatian sangat penting. Jadi Anda senior Mo, kata Muhua, diam-diam berspekulasi tentang kekuatan Simu. Membunuh Muking dan beberapa katak iblis bermata biru dengan lambaian tangannya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh makhluk tingkat surgawi. Mungki. Bab 798 Provokasi Klan Emas. Saat memikirkan hal itu, jantung Muhua berdebar kencang. Diam-diam dia melirik Simu, memperhatikan alisnya yang tebal, matanya yang besar, dan parasnya yang tampan. Dia tampak lebih muda darinya, dan bahkan yang terkuat di antara generasi muda klannya pun tak bisa menandinginya. Sayang sekali dia adalah manusia. Apa yang kupikirkan? Wajah Muhua sedikit memerah, dan dia segera menggelengkan kepalanya, mengusir pikiran-pikiran acak itu dari benaknya. Situ, wanita ini sepertinya menyukaimu. Suara cair terdengar di benak Simu, nadanya menggoda. Diam. Simu menatap tajam cair, mengabaikan Muhua, dan melambaikan tangannya untuk meningkatkan kecepatannya. Tak lama kemudian, sebuah kota besar muncul di hadapan mereka. Kota itu cukup besar dan makmur, dengan sebagian besar penduduknya adalah anggota klan Jinjue, bersama dengan beberapa manusia dan ras iblis lainnya. Senior, ini kota Jinwu, kota terbesar yang dikendalikan oleh klan Jinjue kita, kata Muhua. Simu mengangguk, dan keduanya langsung terbang ke kota melalui gerbang. Meskipun para penjaga tidak mengenali Simu, mereka sangat menghormati Muhua dan tentu saja tidak berani menghentikan mereka. Tak lama kemudian, mereka mendarat di luar sebuah rumah besar, dari mana terdengar samar-samar suara keributan. Senior, ini adalah markas klan Jinjue saya. Silakan. Muhua berjalan ke pintu masuk dan memberi isyarat kepada Simu untuk masuk. Simu mengangguk dan masuk ke dalam. Setelah memasuki rumah besar itu, sebuah arena bela diri yang besar langsung terlihat. Sekitar selusin orang sedang berlatih tanding di dalamnya, suara bising sebelumnya berasal dari sana. Mata Simu sedikit berkedip. Klan Jinjue terbiasa dengan pertarungan tangan kosong dan jarang menggunakan senjata, apalagi artefak atau harta karun magis. Sekitar selusin orang di arena saling bertukar pukulan, menghasilkan suara siulan yang tajam. Keterampilan bela diri mereka cukup mengesankan. Melihat Muhua dan Simu mendekat, orang-orang di arena berhenti. Salah satu dari mereka melangkah maju, menyapa Muhua dengan senyuman, "Muhua,
kau menjalankan misi memburu katak iblis bermata biru terakhir kali. Kau sudah pergi cukup lama, apakah kau sudah menyelesaikannya? Petik 2. Dengan aku yang mengerjakannya, tentu saja aku sudah menyelesaikannya. Kata Muhua, mengangkat kepalanya dengan sedikit kesombongan. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan inti iblis hijau, memamerkannya kepada sesama anggota klannya. Melihat ini, semua orang berseru kaget, tatapan mereka ke arah Muhua dipenuhi rasa hormat. Ini benar-benar inti iblis katak iblis bermata biru. Saudari Muhua, kau luar biasa. Seorang gadis remaja melompat dan memeluk Muhua. Gadis gila, hentikan. Muhua melirik Simu, wajahnya sedikit memerah, dan dengan cepat mendorong gadis itu menjauh. Tatapan dan tindakan Muhua menarik perhatian semua orang ke Simu yang berdiri di samping. Muhua, siapa ini? Seorang pemuda jangkung yang belum berbicara sampai sekarang menatap Simu dan bertanya dengan suara berat. Pria itu memiliki rambut lurus berwarna emas, seperti jarum emas, dan cukup tampan, meskipun matanya menunjukkan ekspresi yang agak muram. Kultivasinya adalah yang tertinggi di antara semua orang yang hadir, telah mencapai tahap akhir alam surgawi. Begitu dia berbicara, semua orang di sekitarnya terdiam. Ini Senior Moshi. Kali ini, saya menghadapi bahaya saat menjalankan misi, dan Senior Moshi menyelamatkan saya. Dia adalah dermawan saya, jadi saya mengundangnya untuk duduk di klan. Muhua berbicara ragu-ragu, mempertimbangkan sejenak sebelum tidak menyebutkan Muking. Oh, saya mengerti. Meskipun Anda menyelamatkan Muhua, ini adalah altar utama klan Jin Jue saya. Hanya anggota klan kami yang diizinkan. Masuk, manusia tidak diterima. Mohon, Tuan. Pemuda berambut emas itu berkata dingin. Mu Yan, apa maksudmu? Senior Moshi ini adalah penyelamatku. Ekspresi Muhua berubah, dan dia berteriak kegirangan. Kilatan amarah melintas di mata Mu Yan. Dia melirik Muhua, menarik napas dalam-dalam, dan menekan amarahnya. Tuan, klan Jinjue kami jarang menerima orang luar. Jika Anda ingin masuk, lawan saya. Jika Anda bisa mengalahkan saya, Anda bisa tinggal selama yang Anda mau. Apakah Anda berani? Mu Yan menantang Simu, menatapnya langsung. Simu mengabaikan Mu Yan, sedikit menoleh untuk melihat sekeliling arena. Mu Yan, sebagai putra tetua agung, beraninya kau memperlakukan teman klan Jinjueku seperti ini. Aku akan melaporkan ini kepada ayahku secara detail. Minggir. Aku tidak punya waktu untuk kau sia-siakan, kata Muhua dengan marah. Melihat ketidakhormatan Muhua, wajah Mu Yan pucat pasi. Aku tidak pernah membayangkan bahwa manusia semuanya begitu pengecut, terlalu takut untuk bertarung, lebih suka bersembunyi di balik wanita. Kalian manusia punya pepatah, melihat adalah percaya, dan aku, Mu Yan, telah menyaksikannya sendiri hari ini, kata Mu Yan dengan lantang, matanya tiba-tiba berkilat, sambil tertawa terbahak-bahak. Dua pria di sampingnya, mungkin anak buah Mu Yan, segera ikut tertawa. Kemarahan Muhua semakin memuncak, dan dia hendak mengatakan sesuatu lagi ketika Simu tiba-tiba melangkah maju, menghalangi jalannya. Karena kau begitu tertarik, aku akan menurutinya, katanya dengan senyum tipis, sedikit dingin di dalamnya. Jantung Mu Yan berdebar kencang saat melihat senyum Simu, tetapi di saat berikutnya, dia mencibir lagi.
Dia tidak bisa merasakan tingkat kultivasi pemuda di hadapannya, tetapi paling banter, dia hanya sedikit lebih kuat darinya, mungkin di puncak alam surgawi. Namun, bagaimana mungkin ras manusia yang secara alami lemah dapat dibandingkan dengan klan emas mutlak yang kuat? Bahkan jika kultivasi Simu sedikit lebih tinggi darinya, dia yakin dia bisa menang dalam satu pertempuran. Dengan kecepatannya, begitu dia mendekati lawannya di awal, lawannya tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Baiklah, ini tempat latihan, tidak perlu memilih tempat lain, ayo pergi. Teriak Mu Yan. Orang-orang di sekitarnya mundur, memberi ruang untuknya. Senior Moshi. Mu Hua menatap Simu dengan meminta maaf. Tidak apa-apa, aku memang ingin merasakan sendiri kemampuan unik klan emas mutlak. Aku dengan senang hati akan memenuhi keinginan pemuda berambut pirang ini, kata Simu sambil tersenyum tipis. Senior, Mu Yan ini, bagaimanapun juga, adalah putra tetua agung klan kita, jadi, mohon berbelas kasih, kata Mu Hua setelah sedikit ragu. Dia telah menyaksikan cara Simu sebelumnya dan takut dia mungkin secara tidak sengaja melukai seseorang. Lagi pula, ini adalah altar utama klan, dan jika hal seperti itu terjadi, dia tentu saja tidak akan bisa menjelaskan dirinya. Aku tahu apa yang kulakukan, kata Simu. Melihat Simu tampaknya tidak keberatan, Mu Hua merasa lega. Melihat senyum Simu, dia sedikit tersipu dan menyingkir. Mu Yan, melihat ini, menjadi semakin marah. Dia menggumamkan mantra, tangannya membentuk segel tangan. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan pola spiritual emas muncul di kulitnya, menutupi seluruh tubuhnya, membuatnya tampak agak ganas. Auranya langsung melonjak, dan cahaya keemasan menyebar dalam lingkaran konsentris seperti gelombang. Teknik rahasia patung emas. Sebuah seruan kaget terdengar dari kerumunan di dekatnya, dan ekspresi Mu Hua sedikit berubah. Namun, Simu tetap tak terpengaruh, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, jubahnya berkibar, seperti pohon raksasa diterpa badai. Hanya penampilan tanpa substansi. Kau akan segera tahu. Mu Yan mencibir, cahaya keemasan berkilat di atas kepalanya, memperlihatkan patung humanoid emas. Dia melambaikan tangan. Ya, melepaskan serangkaian mantra. Patung emas itu bersinar terang, langsung turun dan menyatu dengan tubuhnya. Tubuh Mu Yan tampak mengembang dengan cepat, berubah menjadi raksasa setinggi beberapa puluh kaki dalam sekejap mata. Kulitnya langsung berubah menjadi emas cemerlang, otot-ototnya menonjol, dan dia menjadi raksasa yang terbuat dari emas. Auranya melonjak sekali lagi, sedikit melampaui tingkat surgawi dan mencapai tingkat suci. Aku tidak pernah membayangkan teknik rahasia patung emas kakakmu yang akan begitu dikuasai. Kekuatan tempurnya diperkirakan setara dengan ahli tingkat suci. Kemenangan sudah pasti. Sorakan meletus dari kerumunan. Bagaimanapun, bagi mereka, Simu adalah orang luar, manusia rendahan di bintang Fulong, sementara Mu Yan adalah yang terbaik di antara generasi muda mereka, kandidat yang menjanjikan untuk menggantikan sebagai pemimpin klan berikutnya. Melihat ini, wajah Mu Hua menunjukkan sedikit kekhawatiran, tetapi melihat ekspresi Simu tetap tenang dan tidak berubah, ia pun tenang. Melihat penampilan Simu, amarah Mu Yan meluap. Sombong, mati, ia meraung, tubuhnya yang besar melompat ke udara, langsung menerkam Simu.
Tinju kanannya bersinar terang dengan cahaya keemasan saat ia melayangkan pukulan. Di tempat tinju emas itu lewat, ledakan yang menusuk bergema di kehampaan, ruang hancur seperti cermin, dan kekuatan dahsyat muncul. Simu tersenyum tipis, mengibaskan lengan bajunya, dan sebuah tangan putih terulur, menghalangi tinju emas raksasa itu. Dengan suara bang yang keras, cahaya keemasan yang menyilaukan meletus dari tinju raksasa itu. Udara berderak, langsung menyelimuti tubuh Simu. Kerumunan di dekatnya bersorak, tetapi wajah Mu Hua menunjukkan kecemasan yang besar. Ia ingin bergegas ke arena, tetapi ragu-ragu. Setelah beberapa saat, cahaya keemasan perlahan meredup, dan kerumunan terdiam. Di dalam arena, Simu berdiri dengan tenang, tangannya yang putih menghalangi tinju emas raksasa Muyan. Kontras ukuran mereka sangat mencolok. Namun, sekeras apapun Muyan menggertakkan giginya dan berjuang, dia tidak bisa bergerak maju sedikit pun. Pemandangan ini mengejutkan semua orang. Pergi, Simu terkekeh, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya biru cemerlang, seolah-olah matahari biru tiba-tiba muncul. Wus! Hamparan air biru besar muncul begitu saja. Kilatan cahaya biru muncul di depan mata Muyan, dan tubuhnya langsung diselimuti bola air biru raksasa. Kilatan cahaya hitam muncul di tangan Simu, dan hawa dingin yang menusuk tulang tiba-tiba muncul, menyapu seluruh arena. Arena tiba-tiba berubah menjadi gurun es yang membekukan, membuat orang-orang di dekatnya menggertakkan gigi. Bola air biru itu berderak dan mengembun menjadi es, berubah menjadi bola es putih raksasa, membekukan Muyan di dalamnya, membuatnya benar-benar tidak bisa bergerak. Berhenti, teriakan megah terdengar, dan sesosok berjubah emas melesat dari dekatnya seperti kilat. Tapi sudah terlambat, teriakan itu hampir belum keluar dari bibirnya ketika Muyan membeku oleh bola es putih itu. Sosok berjubah emas itu mendarat di tengah arena. Dia adalah seorang pria paruh baya bertubuh kekar yang mengenakan jubah emas. "Ayah!" seru Mu Hua, berlari mendekat dan meraih lengan pria berjubah emas itu. Kepala klan yang lain, melihat ini, terdiam, membungkuk hormat kepada pria itu. Bab 799 Asal-usul 8 Klan. Simu tetap tenang, tidak menunjukkan keterkejutan atas kemunculan tiba-tiba pria paruh baya berjubah emas itu. Pria ini telah mengintai di dekatnya sejak awal. Justru karena alasan inilah dia sengaja membekukan Muyan, bermaksud memancingnya keluar. Pria berjubah emas itu melirik Mu Hua dengan sedikit rasa iba, lalu mengalihkan pandangannya ke Simu. Manusia ini memang sangat kuat. Muyan tidak tahu apa-apa dan menyinggung Anda dengan kata-katanya. "Mohon maafkan dia kali ini, Tuan," kata pria berjubah emas itu sambil membungkuk hormat. Kata-kata ini menyebabkan kehebohan di antara semua orang kecuali Mu Hua. Junior, yang disebut pria berjubah emas itu jelas menunjukkan bahwa kultivasi Simu jauh lebih unggul daripada Muyan, membuat tindakan Muyan sebelumnya memang gegabah. Dengan kata lain, jika ini terjadi di luar, pelecehan verbal terhadap seseorang dengan tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi kemungkinan besar akan mengakibatkan kematian seketika. Karena pemimpin klan telah berbicara, saya, Mo, tentu saja akan menerima bantuan ini, kata Simu, meletakkan telapak tangannya di atas bola es putih. Kilatan cahaya hitam muncul di telapak tangannya. Bola es raksasa itu menyusut dengan cepat, berubah menjadi bola cahaya putih setelah beberapa tarikan napas, menyatu di telapak tangannya.
Mu Yan terbebas, tubuhnya kembali ke bentuk aslinya, berlutut di tanah, wajahnya pucat dan tanpa darah. Dia menatap Simu dengan penuh kebencian, tetapi lebih dari itu dengan rasa takut dan ngeri. Saudara Taoisme telah memaafkanmu, sekarang pergilah dari sini dan renungkan perbuatanmu. Teriak pria paruh baya berjubah emas itu. Mu Yan menjawab dengan lembut, dan dua orang segera melangkah maju, membantunya pergi dengan cepat. Saudara Taoisme, silakan duduk di aula utama. Pemimpin klan berjubah emas itu terkekeh dan berkata kepada Simu, memimpin jalan. Mu Hua segera mengikuti, melirik ke belakang ke arah Simu. Simu mengikuti, segera tiba di aula utama yang megah. Para pelayan menyajikan teh spiritual dan minuman ringan dan segera pergi, hanya menyisakan patriark berjubah emas, Simu, dan Mu Hua di aula. Aku tidak sempat memperkenalkan diri tadi. Aku Mu Chongshan, kepala keluarga klan Jinjue saat ini. Rekan Taoisme, putriku mengalami bahaya dalam perjalanannya baru-baru ini, dan kami sangat berterima kasih atas penyelamatanmu, kata Mu Chongshan sambil menangkupkan tangannya. Petik 2. Patriark, kau terlalu baik. Itu bukan apa-apa, jawab Simu. Bajingan hina Mu King itu pantas mati. Ayah, kau harus membalaskan dendam putrimu, kata Mu Hua dengan genit. Dia sudah dibunuh oleh rekan Taoisme. Apalagi yang bisa kau balaskan? Jangan bodoh, kata Mu Chongshan agak tak berdaya. Mu Hua cemberut dan tetap diam. Rekan Taoisme, putriku memberitahuku bahwa kau datang ke sini untuk menyelidiki sesuatu. Karena kau telah melakukan kebaikan besar untuk putriku, kita praktis sudah seperti keluarga. Apapun yang kau butuhkan, klan Jinjue pasti akan melakukannya untukmu, kata Mu Chongshan dengan sungguh-sungguh. Ini bukan masalah besar. Aku diminta untuk mencari keberadaan klan kera raksasa. Aku akan sangat berterima kasih jika kepala klan dapat membantuku, kata Simu. Klan kera raksasa, rekan Taoisme, apa yang membawamu untuk mencari salah satu dari 8 klan kuno terpencil? Mata Mu Chongshan berkedut. Dia berhenti sejenak sebelum bertanya. Masalah ini menyangkut urusan pribadiku, dan aku tidak dapat mengungkapkannya. Mohon maafkan aku, kepala klan, kata Simu. Hehe, begitu. Aku terlalu gegabah. Mu Chongshan tertawa. Ayah, apa itu 8 klan kuno terpencil? Mu Hua bertanya dengan penasaran. Hati Simu bergetar. Ini juga pertanyaan yang ada di benaknya. Anak teratai telah menyebutkan istilah D8 klan kuno terpencil sebelumnya, tetapi dia belum sempat bertanya tentang artinya. Dia menatap Mu Chongshan. 8 klan kuno mengacu pada 8 ras tertua di wilayah bintang Tianheku, yang konon telah ada sejak zaman purba. Mereka adalah klan kera raksasa, klan harimau api, klan Phoenix surgawi, klan iblis Hua, klan naga bumi, klan kura-kura batu, klan banteng iblis bermata ungu, dan klan tikus terbang. Kedelapan klan ini dulunya adalah ras terkuat di wilayah bintang Tianheku, yang dikenal sebagai 8 klan kuno. Namun, era 8 klan kuno sudah terlalu lama berlalu, dan sekarang hanya sedikit orang yang mengingat nama ini. Itulah sebabnya kau tidak mengetahuinya, kata Mu Chongshan. Phoenix surgawi. Tubuh Simu bergetar, dan wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar. Jika dia tidak salah, orang yang membawa Zhong Xiu pergi termasuk dalam klan Phoenix surgawi.
Dia telah mencari klan Phoenix Surgawi selama lebih dari 100 tahun tanpa kabar apapun, tetapi dia tidak pernah menyangka akan menemukan kabar di sini. Klan Phoenix Surgawi awalnya adalah ras di wilayah bintang Tianhe. Tidak heran dia tidak dapat menemukan mereka di wilayah bintang Miang. Klan Phoenix Surgawi, klan Naga Bumi, dan klan Kura-Kura Batu. Ketiga ras ini awalnya adalah salah satu dari 8 klan kuno. Kata Muhua dengan terkejut. Simu mengangkat alisnya. Dilihat dari nada bicara Muhua, klan Phoenix Surgawi cukup terkenal di wilayah bintang Tianhe. Mengapa klan itu tidak muncul dalam ingatan Mu Qing sebelumnya? Namun, dia segera menyadari bahwa pencarian jiwa, karena metodenya yang mendominasi, akan sangat merusak roh primordial lawan, sehingga informasi yang diperoleh tidak lengkap. Tidak mengherankan jika beberapa informasi terlewatkan. Selain itu, klan Phoenix Surgawi mungkin bukan informasi penting bagi Mu Qing. Mu Chongshan mengangguk dan menghela napas, waktu terus berjalan, sebab dan akibat berputar, bahkan ras terkuat pun akan mengalami kemunduran suatu hari nanti. 8 klan kuno terpencil tidak lagi seperti dulu. Klan Banteng Iblis Bermata Ungu, klan Tikus Terbang, dan klan Harimau Api telah lama mengalami kemunduran, dan anggotanya tidak dapat ditemukan dimanapun. Klan Iblis Nuwa bahkan dikatakan telah tersebar ke wilayah bintang lain. Sekarang, hanya klan Phoenix Surgawi, klan Naga Bumi, dan klan Kura-Kura Batu yang tersisa. Mata Simu berkedip. Klan Iblis Nuwa adalah nama klan Jiang Suishui. Jadi klan Iblis Nuwa telah tersebar ke wilayah bintang Miang. Bagaimana dengan klan Kera Raksasa Mitian? Tanyanya. Berbicara tentang klan Kera Raksasa, mereka dulunya adalah pemimpin dari 8 klan kuno. Namun, dahulu kala, mereka menentang pengadilan surgawi, kekuatan yang kuat di alam abadi, dan hampir sepenuhnya musnah. Anggota klan yang tersisa telah lama berpencar, tetapi konon mereka tidak dimusnahkan. Para penyintas sekarang hidup dalam pengasingan. Mu Chongshan berkata setelah berpikir sejenak. Apakah kepala klanmu memiliki informasi tentang klan ini? Tanya Simu. Saya hanya mendengar tentang kejadian itu dari para tetua saya dahulu kala. Saya tidak terlalu memperhatikannya saat itu. Sekarang, zaman telah berubah, dan saya khawatir tidak banyak orang di klan yang bahkan mengetahui tentang klan ini. Rekan Taoismosi, kami klan Jin Jue khawatir kami tidak dapat membantu Anda. Saya benar-benar minta maaf. Mu Chongshan berkata dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa, saya sangat berterima kasih kepada kepala klanmu yang telah memberitahu saya hal ini, kata Simu. Karena klan Jin Jue tidak mengetahui lokasi klan Kera Raksasa, tidak ada gunanya untuk tinggal lebih lama, jadi dia segera pergi. Senior Mo, apakah Anda sudah mau pergi? Tanya Muhua dengan cemas. Saya ada urusan lain. Saya akan berkunjung lagi lain waktu jika ada kesempatan, kata Simu sambil berdiri. Ekspresi Muhua berubah muram, dan dia menundukkan kepalanya. Karena rekan Taoismo ada urusan lain, kami tidak akan berlama-lama lagi, kata Mu Chongshan sambil berdiri. Simu dengan cepat berjalan keluar aula dan sampai di pintu. Ngomong-ngomong, rekan Taoismo, saya pernah mendengar desas-desus tentang keberadaan klan Kera Raksasa. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik. Mu Chongshan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan suara rendah. Tolong beri aku pencerahan, ketua klan. Simu senang mendengar ini dan buru-buru berkata.
Aku tidak berani lancang untuk memberi pencerahan kepadamu. Aku pernah mendengar seseorang mengatakan bahwa lebih dari 10 tahun yang lalu, di medan bintang dekat bintang Wuchao, seseorang melihat seekor kera raksasa bertarung dengan manusia dari kejauhan. Namun, pertempuran itu sangat singkat, dan kedua belah pihak menghilang dengan cepat. Orang itu tidak yakin apakah kera raksasa yang muncul saat itu berasal dari klan kera raksasa Mitian. Mu Chongshan berkata, Bintang Wuchao, baiklah, terima kasih atas bimbinganmu, ketua klan. Simu menangkupkan tangannya memberi hormat, mengangguk kepada Mu Hua, dan tubuhnya melayang ke langit, terbang menjauh. Mu Hua menatap kosong cahaya Simu yang menghilang. Anakku sayang, ada apa? Apakah kau menyukai rekan Taoisme ini? Mu Chongshan menatap putrinya dan terkekeh. Dasar orang tua, aku mengabaikanmu. Mu Hua melotot ke arah Mu Chongshan, berbalik, dan berlari menjauh. Tatapannya tegas, seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Simu berlama-lama di kota untuk sementara waktu, membeli peta wilayah bintang terdekat dan wilayah bintang Tianhe. Dia segera meninggalkan kota, berubah menjadi cahaya biru yang menyilaukan dan terbang dengan cepat ke depan. Dari peta, dia dengan cepat menemukan lokasi bintang Wuchao, yang disebutkan oleh Mu Chongshan. Letaknya tidak jauh dari bintang Fulong dan juga berada di tepi wilayah bintang Tianhe. Saat terbang, matanya tiba-tiba berkedip, dan dia berhenti. 3 garis cahaya melesat dari bawah, menghalangi jalannya. Kilatan cahaya itu menampakkan 3 sosok, Mu Yan dari sebelumnya dan 2 sosok abu-abu, sepenuhnya diselimuti jubah abu-abu dengan tudung yang menutupi wajah mereka. Kedua sosok berjubah abu-abu itu memiliki aura yang sangat besar, jelas merupakan makhluk tingkat Sein. Mosi, kau melarikan diri dengan cepat, aku hampir tidak bisa menangkapmu, kata Mu Yan dengan seringai, menatap Simu. Oh, kau datang untuk membunuhku. Simu menatap Mu Yan dan menggelengkan kepalanya. Orang ini adalah yang terkuat di antara generasi muda klan Jinjue, dia tidak menyangka akan bertemu orang yang berpikiran sempit seperti itu. Kau baru saja menghinaku di depan umum seperti itu, bagaimana aku bisa puas jika aku tidak membunuhmu? Mu Yan mencibir, Tuan-tuan, selama kalian membunuhnya, aku akan menyetujui permintaan kalian. Dia menatap kedua pria berjubah abu-abu di sampingnya dan berkata dengan kejam. Kedua pria berjubah abu-abu itu saling bertukar pandang dan mengangguk. Bagus, ingat apa yang kau katakan. Begitu salah satu pria berjubah abu-abu mengucapkan kata-kata, sosoknya melesat, kilatan cahaya muncul di kehampaan, dan cahaya pedang yang cemerlang muncul, menebas ke arah Simu. Kecepatannya secepat kilat, pria berjubah abu-abu lainnya juga melesat pada saat yang sama, dan cahaya pedang yang menyilaukan juga muncul di tangannya. Kedua cahaya pedang itu saling berjalin, dan energi pedang yang ganas dan mendominasi berubah menjadi badai yang sangat dahsyat. Energi pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya dalam badai menyapu ke arah Simu, menghalangi semua jalan keluarnya. Simu mendengus dingin, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan sebuah tongkat panjang berwarna hitam muncul di tangannya, yaitu tongkat besi rui. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyebar dari tangannya, menyelimuti tongkat besi rui. Langit dan bumi terbalik, dengan teriakan keras, bayangan tongkat emas raksasa, setebal puluhan meter, muncul, hampir nyata, dan menghantam ke arah dua pria berpakaian abu-abu saat Simu bergerak.
Badai energi pedang yang sangat dahsyat itu rapuh seperti kertas di bawah bayangan tongkat emas, mudah hancur. Bayangan tongkat raksasa itu menekan seperti gunung Tai. Dengan dua dentuman yang tajam, kedua senjata sihir pedang terbang itu juga hancur seketika, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Bab 800 Keberadaan Kera Raksasa. Melihat ini, kedua pria berjubah abu-abu itu langsung pucat pasi, menyadari bahwa mereka telah mengganggu sarang lebah dan memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak mereka ganggu. Saat itu juga, mereka mengutuk Mu Yan 1000 kali dalam hati. Pergi. Tanpa ragu, keduanya berubah menjadi dua bayangan abu-abu, terbang ke kiri dan kanan. Terlambat, Simu mencibir dalam hati. Bayangan tongkat besar itu sedikit bergeser, tampak lambat, tetapi sebenarnya secepat kilat, menyerang salah satu pria berjubah abu-abu. Bang! Pria berjubah abu-abu itu langsung meledak, berubah menjadi debu darah dan daging. Sayap hitam dan putih muncul di punggung Simu, dan dengan kilatan, dia menghilang dari tempat itu. Detik berikutnya, dia muncul seperti hantu di belakang pria berjubah abu-abu lainnya, melambaikan tangannya, dan bayangan tongkat emas muncul, jatuh ke arahnya. Ah! Mengetahui dia tidak bisa menghindar, pria berjubah abu-abu itu tiba-tiba berbalik, sebuah pedang pertempuran merah darah muncul di tangannya. Sama sekali mengabaikan bayangan tongkat emas, pedang itu berubah menjadi kabur merah darah, menebas ke arah Simu. Wajahnya sudah dipenuhi kegilaan, ini adalah pertarungan sampai mati. Tongkat besi Rui milik Simu berputar dan melingkar, teknik tongkatnya sangat indah, menyerang bayangan pedang merah darah. Dentingan keras terdengar saat pedang pertempuran merah darah itu terlempar. Segera setelah itu, beberapa bayangan tongkat emas menghalangi pria berjubah abu-abu itu, jubah abu-abunya robek, memperlihatkan seorang pemuda berbaju zirah perak, terbatuk-batuk darah saat ia jatuh ke bawah. Ekspresi Simu berubah. Zirah perak ini adalah pakaian pengadilan surgawi. Mungkinkah kedua orang ini berasal dari pengadilan surgawi? Sayap hitam putih Simu terbentang, sosoknya menghilang seketika, muncul kembali di samping pemuda berbaju zirah perak dalam sekejap, tangannya bergerak secepat kilat untuk mencengkeram kepala pemuda itu. Kilatan cahaya emas menebas leher pemuda berbaju zirah perak itu, memutus kepalanya. Jari-jari Simu mengeluarkan cahaya hitam seperti hantu, menembus tengkorak pemuda itu. Pencarian jiwa. Hanya 2 atau 3 napas telah berlalu sejak pertempuran dimulai. Pemandangan ini membuat Mu Yan, yang tidak jauh dari situ, menatap kosong ke segala arah, tubuhnya gemetar. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dia tahu kekuatan pria berjubah abu-abu misterius itu lebih baik daripada siapapun, namun pria itu tampak hancur seperti telur. Mu Yan menatap Simu, yang memegang kepala yang terpenggal di tangannya, matanya dipenuhi teror. Dia berbalik dan melarikan diri ke kejauhan. Simu memperhatikan sosok Mu Yan yang menjauh, kilatan dingin di matanya, hendak bergerak. Situ, serahkan ini padaku. Cair, yang bertengger di bahunya, melebarkan sayapnya, tubuhnya memancarkan cahaya terang, seketika berubah menjadi burung raksasa berwarna-warni. Dalam sekejap, ia menyusul Mu Yan, 2 cakar tajamnya melepaskan semburan cahaya berwarna-warni saat ia menebas ke bawah. Ah! Jeritan melengking bergema dari cakrawala yang jauh. Simu mengalihkan pandangannya, menutup matanya, dan fokus menggunakan teknik pencarian jiwa. Setelah beberapa saat,
Dia membuka matanya. Bola api putih muncul di tangannya, mengubah kepala itu menjadi abu. Bagaimana hasilnya? Apakah kau mendapatkan informasi yang berguna? Chair sudah terbang kembali dan mendarat di bahu Simu. Ekspresi Simu agak serius, dan dia mengangguk. Dari ingatan pemuda berbaju perak itu, dia mempelajari beberapa hal penting tentang wilayah bintang Tianhe. Pertama, pengaruh pengadilan surgawi telah meluas ke wilayah bintang Tianhe. Bangsa barbar kuno telah menyerbu daerah ini ratusan tahun yang lalu, dan sekarang banyak daerah di bagian selatan wilayah bintang Tianhe telah diduduki. Bintang Fulong terletak di daerah terpencil, jadi relatif damai untuk saat ini. Tetapi pengadilan surgawi juga diam-diam mengirim orang untuk menyusup ke tempat ini. Namun, kedua orang ini tidak datang untuknya, mereka pasti bertemu dengannya secara kebetulan, yang merupakan hal yang disayangkan bagi mereka. Kedua, dia belajar banyak tentang klan Tianfeng. Klan Phoenix Surgawi, Naga Bumi, dan kura-kura batu sekarang termasuk di antara 3 klan terbesar di lapangan bintang Tianhe, memegang status yang mirip dengan 3 tanah suci di bekas lapangan bintang Miang. Namun, tidak seperti pengadilan surgawi di medan bintang Miang, yang beroperasi secara diam-diam karena kehadiran orang sejati Li Sheng. Invasi pengadilan surgawi ke medan bintang Tianhe bersifat terbuka. Klan Phoenix Surgawi, Naga Bumi, dan kura-kura batu, bersatu dalam perlawanan mereka, adalah kekuatan tempur utama melawan pengadilan surgawi di medan bintang Tianhe. Aku tidak menyangka medan bintang Tianhe berada dalam keadaan yang begitu kacau, pengadilan surgawi bahkan tidak mengampuni tempat ini, kata Chair dengan marah setelah mendengar kata-kata Simu. Secercah kekhawatiran muncul di mata Simu. Klan Phoenix Surgawi saat ini sedang bertempur melawan bangsa barbar kuno secara langsung. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Siwer. Meskipun dia ingin pergi ke klan Phoenix Surgawi untuk mencari Zhong Xiu, klan Phoenix Surgawi terletak di wilayah tengah medan bintang Tianhe, terlalu jauh dari lokasinya saat ini di bintang Fulong. Situ, kemana kita harus pergi selanjutnya? Chair akhirnya bertanya, melihat Simu tetap diam untuk waktu yang lama. Pertama, pergilah ke bintang Wuchao dan temukan klan kera raksasa Mitian, lalu segera temui Siwer. Dia mengambil keputusan, melambaikan tangannya untuk memanggil kereta terbang bulu naga, dan terbang pergi. Situ, apa yang kau lakukan? Tanya Kai, agak terkejut. Pengadilan surgawi telah mengirim orang untuk menyusup ke tempat ini, aku harus memberitahu Mu Chongshan tentang hal itu, kata Simu. Kau benar-benar orang yang suka ikut campur. Klan Jinjue tidak ada hubungannya denganmu, kan? Gumam Chair sambil cemberut. Simu tersenyum tipis, tidak berkata apa-apa, dan segera kembali ke kota Jinwu. 1/4 jam kemudian, cahaya pelarian Simu terbang keluar dari kota Jinwu, kali ini tanpa berhenti, menuju keluar bintang Fulong. Setengah bulan kemudian, di kota Tianlu, kota terbesar di bintang Wuchao, seorang pemuda berbaju hitam berjalan di sepanjang jalan. Seekor burung beo berwarna-warni bertengger di bahunya. Itu adalah Simu dan Chair. Mereka telah mengalami beberapa liku-liku sebelum akhirnya tiba di bintang Wuchao. Planet itu sebagian besar dihuni oleh iblis, lebih dari 70% penduduk kota adalah iblis. Bintang Wuchao ini cukup besar, hampir sebesar bintang Dongsheng. Di mana kita akan menemukan kera raksasa itu? Bukankah kita bilang kita akan mengasingkan diri? Kata Chair secara telepati. Tidak perlu terburu-buru,
Mari kita lihat dulu, kata Simu dengan tenang. Ngomong-ngomong, kota Tianlu terlihat cukup besar. Pasti ada beberapa pihak yang menjual informasi di sana. Mengapa kita tidak pergi ke sana dan bertanya? Itu lebih baik daripada kita berdua mencari seperti jarum di tumpukan jerami, kata Chai'er. Alis Simu berkedut, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, baiklah. Tepat ketika dia hendak bertanya kepada seseorang, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah token coklat, token klan kera raksasa penembus langit yang diberikan anak teratai kepadanya. Token itu sekarang berkedip-kedip, seolah bereaksi, dan sedikit bergetar ke satu arah. Simu menyelipkan token itu ke lengan bajunya dan segera menuju ke arah yang ditunjuknya. Sesaat kemudian, ia tiba di jalan yang relatif sepi dan dipenuhi toko-toko. Pandangannya langsung tertuju pada sosok tinggi berjubah hitam yang tidak jauh darinya. Token itu bergetar lebih hebat lagi, seolah menunjuk langsung ke orang itu. Chai'er, lihat orang itu, bisik Simu, sambil menyimpan token itu. Chai'er setuju, matanya berbinar dengan cahaya aneh saat ia menatap sosok berjubah hitam itu. Jubah itu perlahan menjadi transparan, memperlihatkan sosok di dalamnya. Tatapan Simu bertemu dengan tatapan Chai'er, dan ekspresinya sedikit berubah. Di bawah jubah itu terdapat iblis mirip monyet yang ditutupi bulu coklat. Simu merasakan aura samar garis keturunan pada kera itu. Kera raksasa, sungguh kebetulan, serunya terkejut, sungguh keberuntungan, kata Chai'er, terkejut sekaligus gembira. Saat Simu mempertimbangkan bagaimana mendekati dan berkomunikasi, kera raksasa berwarna coklat itu tiba-tiba berbalik dan memasuki sebuah toko kecil. Mata Simu berbinar, tetapi dia tidak masuk ke dalam, melainkan dengan santai berjalan-jalan di luar. Sekitar setengah jam kemudian, kera coklat berjubah hitam muncul dari toko, matanya tampak lebih rileks dari sebelumnya. Ia melirik beberapa kali sebelum bergegas menuju pusat kota Tianlu. Ayo, kita ikuti, Simu memanggil Chai'er, diam-diam mengikuti di belakang. Namun, setelah hanya melangkah 2 langkah, Simu berhenti lagi. Ada apa, situ? Tanya Chai'er, menyandarkan kepalanya di bahunya. Mari kita tunggu sebentar, kata Simu, tatapannya menembus kerumunan padat ke punggung kera coklat itu. Chai'er juga menengok ke kejauhan, dan berkata, menunggu apa? Situ. Sebelum dia selesai berbicara, 2 pria parubaya berjubah ungu muncul dari kedua sisi toko di depan, mengikuti kera coklat itu dengan jarak yang cukup jauh. Siapa orang-orang ini? Seru Chai'er dengan terkejut. Aku tidak tahu, mari kita ikuti dan lihat, kata Simu. Setelah menciptakan jarak, dia segera merendahkan suaranya dan mengikuti Chai'er. Kera coklat itu sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di belakangnya, hanya berjalan maju. Setelah beberapa saat, dia tiba di aula teleportasi di pusat kota Tianlu. Setelah mencapai pintu masuk aula, kera coklat itu berhenti lagi, dengan hati-hati mengamati sekitarnya. Namun, kedua pria parubaya berjubah ungu itu tampaknya telah mengantisipasi hal ini dan dengan cepat menyingkir. Setelah mengamati sebentar, kera coklat itu tampaknya berpikir tidak ada masalah, jadi ia menghela napas lega dan langsung berjalan masuk ke aula. Sesaat kemudian, kedua pria parubaya berjubah ungu itu juga dengan cepat memasuki aula. Melihat ini,
Simu segera mempercepat langkahnya dan mengikuti. Begitu dia memasuki aula, dia melihat susunan teleportasi kecil bersinar di sudut terdalam. Sosok kedua pria parubaya berjubah ungu itu melintas di dalamnya dan menghilang. Mata Simu sedikit berkedip, dan dia dengan cepat berjalan maju. Setelah membayar biaya, ia juga memasuki susunan teleportasi. Pilar-pilar naga di sekitar susunan itu menyala satu demi satu, dan tak lama kemudian, semburan cahaya menyelimuti tubuh Simu. Setelah sesaat yang membuat pusing, sosok Simu muncul di sebuah istana kecil. Di dalam istana, hanya ada satu susunan teleportasi, dengan seorang lelaki tua berjubah coklat yang mengawasinya. Di luar susunan itu, sosok kedua pria parubaya berjubah ungu telah lenyap tanpa jejak. Astaga, mereka lari begitu cepat, kata Cair agak kesal. Hati Simu berdebar, dan ia segera melangkah keluar dari istana. Ia sedikit memejamkan mata, dan semburan cahaya memancar dari tubuhnya. Indra ilahinya tiba-tiba meluas, meliputi segala arah. Sesaat kemudian, mata Simu tiba-tiba terbuka, ekspresi ragu muncul di wajahnya.